Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiono. Pak Budi, sudah terdengar suaranya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratim mustaqim. Shadaqallahul 'adzim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama sebelum kita awali kajian kita pada malam hari ini, kita membaca suratul Fatihah ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan karunia yang besar sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam rangka untuk mengkaji Islam. Utamanya pada kesempatan malam hari ini yaitu kita akan menguraikan sedikit secara singkat yaitu tuntunan puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita hikmah sehingga kita mengerti pentingnya puasa Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang pertama yang ingin ulun sampaikan yaitu masalah definisi puasa atau shaum. Dalam bahasa Arab kata shaum itu atau syam itu diartikan dengan imsak yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan secara istilah puasa itu bermakna huwal imsaku anil muftiri ala wajhin makhsusin, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara-cara yang khusus. Ini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 420. Kemudian kita nukilkan di kitab Subul Salam jilid 3 Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani cetakan Beirut Darul Alkitab Ilmiah halaman 305. Yaitu yang artinya itu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual atau hubungan badan dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri daripadanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyariatkan, yang telah disyaratkan maksudnya. Disertai pula menahan diri dari perkataan yang sia-sia, membuat perkataan yang kotor, ya, yang rangsang dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan lainnya baik yang haram maupun yang makruh pada waktu yang telah disyariatkan. Disertai pula memohon diri dari perkataan-perkataan lainnya baik yang haram maupun yang makruh pada waktu yang telah ditetapkan dan menurut syarat yang telah ditentukan. Kemudian fakro yang kedua yaitu hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya fardhu ain atas tiap-tiap mukallaf balik atau berakal. Ini di dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf atau balik berakal. Yang fakro yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu yang mewajibkan puasa dengan salah satu ketentuan. Yang pertama, dengan melihat bulan bagi yang melihatnya. Meskipun orang itu fasik, itu wajib puasa. Dengan melihat bulan bagi yang melihatnya, meskipun ia fasik. Ini secara individual ya. Kemudian yang secara individual juga itu mendapat berita terlihatnya hilal dengan khabar mutawatir, yaitu mendapatkan kabar dari orang banyak. Ini secara individual. Ini juga wajib puasa bagi seorang individu. Kemudian secara individual juga itu tatkala percaya, ya, yaitu percaya kepada orang yang melihatnya. Jadi sekedar percaya saja, percaya kepada orang yang melihatnya. Maka kita secara individu, maka kita juga wajib berpuasa. Nah, yang mewajibkan puasa secara umum itu ada dua, yaitu ketika apa? Yaitu mencukupkan atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini secara massal ini. Secara massal. Jadi kalau sudah ada bareng-bareng ya, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari, maka yang wajib puasa itu komunal jadinya, tidak individu lagi, tapi bareng-bareng bersama-sama. Kemudian satu lagi yaitu yang mewajibkan puasa, tapi secara umum, yaitu dengan adanya ru'yah. Dengan adanya ru'yah atau melihat yang disaksikan oleh seorang yang adil. Nah, jadi ada seorang yang adil yang melihat ru'yatul hilal ya. Maka ini secara massal, secara umum, maka seluruh penjuru bumi, penjuru dunia alam semesta, kalau memang dia itu adil, maka cukup ya, cukup untuk seluruh manusia, seluruh umat Islam, seluruh dunia. Itu bagian yang ketiga, yang mewajibkan puasa. Kemudian yang keempat yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini kita ambilkan di kitab Maratib Al-Ajma ya, halaman 39, Ibnu Hazm. Di kitabnya Ibnu Hazm. Yang pertama syarat wajib puasa adalah agamanya memang Islam. Nah, ini jelas ya, agamanya Islam. Kemudian yang kedua, sudah balik atau sampai umurnya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Kemudian yang keempat sehat. Yang kelima itu mampu. Yang keenam itu tidak sedang dalam safar atau dalam perjalanan. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Itu bagian yang keempat. Bagian yang kelima, rukun puasa. Rukun puasa. Ini ada dua ya, rukun puasa ada dua. Yaitu yang pertama, yaitu berniat pada malam harinya. Tiap-tiap malam selama bulan Ramadan. Atau boleh berniat pada malam awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi di malam awal Ramadan langsung niat untuk 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membukakan atau membatalkan. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ada dua saja yaitu rukun puasa. Kemudian fakro yang keenam atau bagian yang keenam yaitu sunah-sunah puasa. Ya, sunah-sunah di dalam puasa Ramadan yaitu menyegerakan berbuka bila telah sampai waktunya. Kemudian makan sahur setelah tengah malam. Kemudian mentakhirkan atau mengakhirkan makan sahur kira-kira 15 menit ya. Atau selama membaca, kalau zaman Rasulullah itu 50 ayat Al-Quran. Nah, ya sekitar 15 menitan ya. Kemudian berdoa sewaktu berbuka.
Kemudian memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Kemudian giat beribadah pada puluhan terakhir bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian mengerjakan sholat tarawih pada malam hari bulan Ramadan. Kemudian menjauhi atau meninggalkan perkataan kotor dan sia-sia dalam berpuasa. Ini sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Kemudian bagian yang ketujuh, fakro yang ketujuh, yaitu orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi Islam ini memberikan pengaturan yang khas ya. Jadi puasa itu untuk orang tertentu itu malah boleh tidak berpuasa. Tapi wajib berpuasa dalam keadaan apa? Jadi syarat ketentuan berlaku. Yang bagian ketujuh ini adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit. Bila ia berpuasa malah akan bertambah sakitnya. Jadi yang tidak berpuasa tidak apa-apa. Kemudian orang yang bepergian jauh, ya, tidak kurang dari 81 km. Tapi wajib qadha atasnya. Jadi pada saat dia sudah nanti di luar Ramadan, nanti dia akan mengqadha atau mengganti. Dia wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, orang yang boleh tidak berpuasa yaitu wanita yang sedang haid. Kemudian wanita yang nifas dan wiladah atau wanita yang melahirkan. Kemudian wanita hamil bila dikhawatirkan keselamatan janin dan diri wanita itu sendiri. Jadi wanita hamil juga boleh tidak berpuasa. Bila dikhawatirkan keselamatan janin dan wanita itu sendiri atau ibunya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, wanita yang sedang menyusui, bila dikhawatirkan bayi itu akan sakit. Kemudian orang tua yang tidak kuat lagi berpuasa. Biasanya orang tua yang sudah sepuh ya. Sudah sepuh sekali, sudah tua sekali. Kemudian yang berikutnya adalah pekerja berat. Pekerja berat. Seperti ya hari-hari bekerja terus ya, dari pagi sampai sore itu enggak berhenti-berhenti ya. Pekerja tambang, penyelam. Kalau tidak bekerja tidak ada nafkah baginya. Syaratnya gitu. Kalau tidak bekerja tidak ada nafkah baginya. Makanya dia itu boleh tidak berpuasa. Kemudian bagian yang ke-8 yaitu orang yang wajib membayar qadha puasa. Orang yang wajib membayar qadha puasa artinya dia itu harus mengganti puasanya nanti di luar bulan Ramadan. Ya. Ya, orang yang sakit bila ia telah sembuh dari sakitnya. Jadi kalau ada orang sakit kemudian dia sudah sembuh, maka dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian orang musafir bila dia telah kembali. Orang yang dalam perjalanan kalau dia sudah kembali maka dia wajib qadha nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian orang yang berbuka dengan sengaja. Orang yang berbuka dengan sengaja maka dia wajib qadha juga. Kemudian orang gila bila sudah waras. Jadi kalau ada orang gila sebentar ya gilanya ya, kemudian waras lagi, maka dia juga wajib qadha. Kemudian berikutnya orang yang kena penyakit epilepsi atau orang yang kena penyakit ayan. Kemudian yang berikutnya orang yang mabuk. Meskipun sebentar saja, tapi kalau dia mabuk, maka dia kena wajib membayar qadha puasa. Yang berikutnya adalah perempuan yang hamil dan menyusukan anak, jika takut mudarat terhadap diri dan anaknya. Tapi ini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Tapi yang paling rajih ya sebenarnya mengganti ya atau mengqadha. Tidak perlu tidak perlu membayar kifarat ya, tapi mengqadha. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak jika takut mudarat terhadap diri dan anaknya. Kemudian bagian yang ke-9 yaitu orang yang wajib membayar qadha dan kifarat. Jadi double ini ya, double. Orang yang wajib membayar qadha dan kifarat. Yaitu orang yang sengaja ya, suami istri
ya berhubungan badan di siang hari pada saat puasa dengan sengaja ya tadi ya, maka wajib membayar qadha dan kifarat. Maka cara membayar kifaratnya itu ada 3. Cara membayar kifarat atau dendanya itu ada 3. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba saya. Memerdekakan seorang hamba saya. Memerdekakan seorang budak kalau zaman sekarang kan nggak ada. Dia harus memerdekakan seorang hamba saya. Kemudian yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak dapat, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini urutannya, memerdekakan seorang hamba saya, kalau tidak dapat baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak dapat lagi, maka dia harus membayar kifarat dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap orang sebanyak 1 mud. Orang yang wajib membayar fidyah. Ya. Karena dia bagian yang ke-10 tidak kuat lagi ya. Kalau puasa di bulan Ramadan, maka dia harus membayar fidyah. Yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usianya. Nah, ini orang yang sudah lanjut usianya, maka dia boleh membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Kemudian orang yang selalu bekerja berat dan tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa, karena dia mencari nafkah. Dengan itu dia mencari nafkahnya hanya itu. Kemudian yang berikutnya yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini ikhtilaf ya. Kalau dia sudah tidak hamil ya, dan sudah tidak menyusui, maka dia mengqadha seharusnya, mengqadha. Tapi ini ikhtilaf. Ada yang memberikan ini wanita hamil dan menyusui ini membayar fidyah. Ini ada juga yang memberikan. Tapi yang paling rajih sebenarnya adalah mengqadha. Ya, mengqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yaitu orang sakit yang tidak diharapkan sembuh kembali. Jadi orang yang sakit menahun, terus sakit, ya sakit keras ya, yang sakit, yang menahun, yang tidak diharapkan sembuh kembali, maka dia hanya membayar fidyah saja, yaitu wajib membayar fidyah, tidak perlu mengganti di luar Ramadan puasanya. Kemudian bagian yang ke-11 yaitu yang membatalkan puasa atau istilahnya kalau dalam fikih itu namanya muftirat, ya. Muftirat. Makan dan minum itu pasti membatalkan puasa. Kemudian memasukkan sesuatu di telinga atau di hidung atau di mata sehingga terasa sampai di kerongkongan. Nah, ini artinya benar-benar masuk ya, memasukkan sesuatu di telinga atau di hidung atau di mata sehingga terasa sampai di kerongkongan. Ini ikhtilaf ya, ada yang ikhtilaf juga ya. Tapi ada juga yang berpendapat ini bisa membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan usaha yang disengaja. Jadi muntah dengan sengaja. Mungkin tangan, jari dimasukkan dalam rongga ya, kerongkongan. Ya. Kemudian dia muntah, maka dia batal puasanya. Kemudian ada sisa makanan di gigi, lalu ditelannya pada siang hari. Nah, ada sisa makanan di gigi, lalu ditelannya pada siang hari. Kemudian yang membatalkan puasa adalah ya berhubungan badan atau jima suami istri di siang hari. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan mani atau inzah ya sperma dengan sengaja untuk yang laki-laki atau perempuan ya inzah ya. Kemudian gila. Nah, yang membatalkan puasa ini gila. Meskipun sebentar saja tapi gila ini juga batal puasanya. Kemudian murtad keluar dari agama Islam. Ini juga membatalkan puasa. Kemudian meniatkan berbuka puasa. Ini istilah ya ini ya. Meniatkan berbuka puasa. Artinya niat berbuka puasa saja itu enggak diperbolehkan gitu. Tapi ini istilahnya. Kemudian yang berikutnya yaitu berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ke hidung sehingga masuk ke dalam perut. Nah, jelas kalau sudah masuk dalam perut ini pasti terminum ya. Niatnya awalnya kan berkumur-kumur tapi berlebihan menghirup air ke hidung sehingga masuk ke dalam perut sehingga batal puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah pingsan dan mabuk. Ini pingsan dan mabuk. Nah, berikutnya adalah haid, nifas dan melahirkan atau wiladah.
haid, nifas, dan melahirkan ini juga membatalkan puasa. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan bagian yang ke-12 ya, ini saya bukakan kitab dulu, yaitu ada bahasan yaitu berkaitan dengan yang membatalkan pahala puasa. Ini ada 6 ya, yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang tadi kan membatalkan puasa atau muftiratnya, sekarang yang membatalkan pahala ya, itu ada 6. Yang pertama itu adalah ghibah ya, ghibah, yaitu berbicara tentang orang lain dengan hal-hal yang tidak disukainya meskipun itu benar adanya. Itu namanya ghibah. Ini termasuk yang membatalkan pahalanya, ya, pahala puasa. Kemudian namimah. Namimah yaitu memindah ucapan dengan tujuan memunculkan fitnah atau adu domba. Jadi mengadu domba itu namimah, itu mengadu domba. Itu juga membatalkan pahala puasa. Kemudian bohong, yaitu memberi berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memberi berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya berbohong. Kemudian melihat hal-hal yang haram atau halal tetapi disertai syahwat atau nafsu birahi, yaitu menikmati apa yang dilihat. Ini juga termasuk yang membatalkan pahala puasa. Kemudian sumpah palsu atau sumpah bohong. Yang kelima. Yang keenam yaitu berkata zur atau dusta, jelek dan berbuat kejelekan. Dalam hadis disebutkan, bagi siapapun yang berpuasa tidak meninggalkan ucapan atau dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa yang ia lakukan dengan tidak makan dan minum puasanya. Itu ya. Jadi ada istilahnya itu muftirat. Kalau muftirat itu yang membatalkan puasa, kalau muhbitat itu adalah yang membatalkan pahala puasa. Nah, saya akan ulun teruskan di fakok yang ke-12 ya. Makruh bagi orang yang berpuasa apa saja? Makruh bagi orang yang berpuasa, yaitu terlalu memasukkan air ke dalam hidung waktu berpuasa. Jadi niatnya itu adalah membersihkan hidung, ternyata malah terlalu lama, terlalu memasukkan air ke dalam hidung. Terlalu memasukkan air ke dalam hidung waktu berpuasa. Kemudian yang kedua yang makruh itu apa? Yaitu merasai makanan dengan lidah kemudian diludahkannya, kecuali orang yang bekerja memasak. Khusus untuk orang yang memasak nggak masalah, ya dirasai, tapi jangan sampai ke dalam, hanya di lidah saja. Kemudian diludahkannya. Kemudian yang ketiga yaitu mencium harum-haruman. Nah, ini makruh juga hukumnya kalau berpuasa pada saat mencium harum-haruman. Kemudian yang berikutnya yaitu yang makruh adalah berbicara dengan kata-kata kotor, kata-kata yang seronok, ya, yang kotor, itu juga makruh. Kemudian bagian yang ke-13, hal-hal atau kondisi yang dimaafkan atau dibolehkan ketika sedang berpuasa. Nah, kalau kita sering itu Pak Budi mungkin selalu bilang rezekinya ya barangkali ya, rezekinya. Yaitu apa itu? Yaitu makan dan minum karena lupa ini. Makan dan minum karena lupa ini insya Allah dimaafkan, dibolehkan ketika sedang berpuasa. Lanjut aja puasa, tidak perlu mengqadha. Yang berikutnya yaitu menelan air liur. Jadi menelan air liur ini juga tidak masalah. Tapi maksudnya air liur atau memang ada rinciannya ya, nanti ada rinciannya. Kalau dahaknya itu sudah keluar ya, sudah keluar dari kerongkongan di luar, ya, sengaja mendahakkan, ya, maksudnya sengaja seperti apa? Mengeluarkan, tapi setelah itu dimasukkan kembali, itu nanti ada rinciannya. Ada yang mengatakan itu adalah sudah batal. Tapi kalau di sini di dalam Risalatul Shaum, ya, Abi bin Ja'far dalam kitabnya itu menelan air liur itu dimaafkan atau dibolehkan ketika sedang berpuasa. Kemudian yang berikutnya yaitu berbekam, pengobatan yang mengeluarkan darah yang kotor itu ya, berbekam, itu juga dimaafkan atau dibolehkan. Lanjut aja nggak masalah, artinya diperbolehkan. Kemudian injeksi atau suntikan, apakah ke dalam urat atau bawah kulit. Jadi ini masih ikhtilaf ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau itu
injeksi itu fungsinya adalah menguatkan, membuat orang kuat puasa, yaitu menjadi nggak boleh. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar eh, apa pengobatan, ya, sifatnya seperti itu, maka diperbolehkan. Ini masih ikhtilaf ya. Kemudian yang berikutnya yaitu memakai celak atau meneteskan obat ke mata. Memakai celak atau meneteskan obat ke mata ini juga dimaafkan atau dibolehkan. Karena hanya di luar kan, tidak masuk. Meskipun meneteskan obat ke mata kan itu di luar saja, tidak sampai masuk. Kemudian yang berikutnya yaitu keluar sperma atau mani sebab mimpi. Kalau sebabnya mimpi maka dimaafkan atau dibolehkan. Lanjut saja. Kemudian yang berikutnya yaitu mandi membasuh kepala atau menyelam. Mandi membasuh kepala atau menyelam. Jadi mandi dengan basuh kepala ya, enggak masalah. Menyelam enggak masalah. Kemudian takrok yang ke-14 yaitu puasa kamilah namanya. Puasa kamilah itu adalah puasa yang sempurna. Puasa yang sempurna. Kita harapannya kan ini ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin diri kita masing-masing itu takrok yang ke-14 ini kita lakukan, yaitu puasa yang kamilah namanya. Puasa sempurna. Apa saja itu? Yang pertama, makan sahur. Makan sahur. Kemudian yang berikutnya yaitu segera berbuka bila sampai waktunya. Jadi jangan lambat-lambat. Ya, berbuka dengan kurma yang manis ya. Kurma yang ganjil ya. Segera berbuka bila sampai waktunya. Kalau tidak ada kurma, nanti ya air minum biasa atau air minum yang manis juga boleh. Kalau bisa yang manis-manis ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mandi hadas besar, junub sebelum fajar. Jadi kalau kita itu sedang junub, maka sebelum fajar sudah mandi. Jangan sampai fajar tiba kemudian atau bahkan subuh sudah berkumandang, maka baru junub. Kurang ya, kurang sempurna. Yang sempurna adalah sebelum fajar itu kita sudah mandi hadas besar. Kemudian yang berikutnya yaitu banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita setiap hari itu sering baca Al-Quran, berarti kita puasa kita kamilah termasuk. Banyak membaca Al-Quran. Di siang hari maupun malam hari. Bagus lagi kalau malam hari, bagus sekali. Kemudian menjaga lidah dari dusta, mengumpat, fitnah, mencaci maki. Menjaga lidah kita. Jadi menjaga lidah dari dusta, dari bohong. Mengumpat, fitnah, mencaci maki. Kemudian yang berikutnya itu jangan cepat marah, jangan cepat godop, atau jangan cepat marah. Kemudian kita harus menahan nafsu dan harus selalu sabar. Harus selalu sabar. Itu puasa kamilah yang sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah keluar dari puasa dengan takwa. Artinya kalau sudah nanti selesai selesai Ramadan, maka dengan takwa, merasa diri dicintai Allah dan bersyukur kepadanya. Jadi merasa diri kita dicintai oleh Allah dan bersyukur kepadanya. Jadi sudah ada niatan yang kuat ya, kita menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan puasa sendiri yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah SWT. Firman Allah SWT. Kemudian yang puasa kamilah ya, yaitu menjaga diri dari segala macam syahwat yang membawa kepada kenistaan. Jadi harus menjaga syahwat kita, dengan sampai kita ubar syahwat kita. Jadi kita harus mendekat diri kepada Allah SWT, menjaga diri dari segala macam syahwat, sehingga kita tidak masuk ke dalam jurang penistaan. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan puasa kita sempurna itu adalah makan makanan yang halal dan thayyib. Makan makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal dan thayyib. Ini sudah ada peringatan ini dari apa? Dari Zoom katanya. Zoom Anda gratis katanya gitu. Jadi sebaiknya di-upgrade katanya. Tapi kan masih ada waktu ya, masih ada 15 menit ya. Gaya ini, Zoom ini sudah sering kali bilang begitu ya. Anda sudah sering pakai katanya gitu, jadi harus di-upgrade ke versi yang
premium katanya gitu. Ya untuk sementara yang cuma-cuma dulu ya Mbah Zoom ya. Ya, sabar Mbah Zoom. Berikutnya kita lanjutkan. Kemudian yang menjadikan kita puasa kita kamilah atau sempurna yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kemudian berdoa ketika berbuka. Jadi pada saat mau berbuka kita berdoa gitu ya. Itu yang menjadikan puasa kita kamilah. Kemudian faktor yang ke-15 yaitu doa-doa pada bulan Ramadan ini. Ini penting ya, doa-doa pada bulan Ramadan. Ini jangan sampai dilupakan ya. Yaitu ketika mau berbuka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah hafal, mungkin semuanya sudah hafal ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau redaksinya hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi itu begini. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Begitu saja. Kalau kita kan biasanya ditambahi ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa juga ditambahi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya kan begitu, lengkap sekali. Padahal di dalam hadis itu enggak apa-apa kalau ringkas. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa dan dengan rezeki Engkau aku berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kemudian yang berikutnya yaitu doa puluhan pertama bulan Ramadan. Jadi di dalam Ramadan ini ada 3 bagian kan, bagian awal, bagian tengah, sama bagian akhir. Ya, 10 yang pertama itu doanya sering-sering begini. Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kasihanilah aku dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Karena hari puluhan pertama itu kan yaitu tempat ampunan atau maghfirah ya, maghfirah, ampunan. Kemudian yang kedua yaitu Allahumma gfirli dunubi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Tuhan semesta alam. Ini karena ampunan ya. Bagian yang kedua itu adalah ampunan. Sehingga doanya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang doa puluhan terakhir bulan Ramadan yaitu Allahumma yaqni minan nari wa adkhilnil jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lepaskanlah aku dari api neraka dan masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Karena puluhan yang terakhir itu adalah dibebaskan dari api neraka. Kemudian doa setelah sholat witir ya. Doa setelah sholat witir. Subhanal malikil qudus rabbil malaikati warruh. 3 kali. Maha suci Allah yang maha merajai serta maha luhur. Kemudian dilanjutkan dengan doa setelah sholat witir itu. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubika wa a'udzu bika minka la uqsi sana'an 'alaika kama atnaita anta 'ala nafsika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung pula dengan kesejahteraan-Mu dari siksa-Mu, serta aku berlindung kepadamu daripada-Mu. Tidak dapat aku menentukan puji-pujian atasmu Engkau adalah sebagaimana isi puji-pujian yang Engkau berikan pada dirimu sendiri. Yang berikutnya yaitu fakro yang ke-16. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Tadi sempat terhenti ya Zoom-nya. Kita teruskan ini, yaitu fakro atau bagian ke-16, yaitu hari-hari yang terlarang berpuasa. Yaitu larangan berpuasa pada kedua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian larangan berpuasa pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian larangan berpuasa khusus pada hari Jumat, kecuali sebelum dan sesudahnya itu memang puasa, tidak ada masalah. Kemudian larangan berpuasa khusus pada hari Sabtu, kecuali puasa wajib ya. Kemudian larangan berpuasa pada hari yang diragukan,
Kemudian fakro yang ke-17 atau bagian yang ke-17 yaitu puasa-puasa sunat. Puasa 6 hari bulan Syawal. Boleh belang-beling, yang penting totalnya di bulan Syawal itu ada 6 hari untuk puasa sunat. Kemudian puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian berpuasa pada sebagian besar hari-hari pada bulan Sya'ban. Kemudian puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa Daud, sehari puasa sehari 3. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan Qamariyah, bulan Islam, yang dinamakan dengan puasa Ba'id, tanggal 13, 14, dan 15. Fakro yang ke-18, bagian yang ke-18 yaitu i'tikaf. I'tikaf apakah itu? Yaitu duduk berhenti sebentar atau lebih di malam atau siang hari di dalam masjid dengan niat beribadah, mentakorban atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fakro yang ke-19, bagian yang ke-19 yaitu syarat-syarat i'tikaf. Yang pertama adalah muslim, ya, dia seorang muslim. Kemudian telah memayyiz, dapat membedakan yang baik dan buruk. Kemudian suci dari janabah, haid dan nifas. Artinya dia suci, ya. Kemudian fakro yang ke-20, bagian yang ke-20 yaitu rukun i'tikaf. Yang pertama niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua berhenti di dalam masjid. Diam di dalam masjid. Kemudian fakro yang ke-21 atau bagian 21 yang membatalkan i'tikaf, yaitu keluar dari masjid dengan tidak ada keperluan penting. Kemudian menyetubuhi istri atau mubasyarah, hubungan badan dengan istri atau mubasyarah. Kemudian menjadi murtad atau keluar dari Islam. Kemudian hilang akal karena gila atau mabuk, meskipun sementara. Kemudian datang haid atau nifas. Bagian yang ke-22 atau faktor 22 yaitu hikmah i'tikaf di bagian puluhan akhir bulan Ramadan. Yang pertama menghindari diri dari kebimbangan dan kericuan dunia supaya tenang, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk berdoa dan berzikir. Kemudian yang ketiga untuk menuntut atau mencari Lailatul Qadar. Sekarang fakro ke-23 atau bagian 23 itu tentang Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Yang luar biasa, ya, pembahasan yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar ini atau malam Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang utama. Malam yang utama tertentu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pahala beramal pada malam tersebut lebih baik dari beramal 1000 bulan. Dinamai malam Al-Qadar karena pada malam itu Allah menetapkan hukum dan menjelaskannya, yaitu segala rupa kejadian yang terjadi, dan pada malam itu Allah memperlihatkannya satu persatu dan memberitahukan pada para malaikat yang bersangkutan. Ini Hasbi Asyidiki tahun 75 halaman 142 dalam kitab Pedoman Puasa, ya. Kemudian bagian yang ke-24 atau fakro yang ke-24 tanda-tanda malam Qadar. Tanda-tanda yang diterangkan dalam hadis ialah, ya, terbit matahari pada pagi hari dengan bentuknya yang putih bersih bagai bulan purnama. Kemudian tidak mempunyai sinar yang keras tapi hanya lembut. Pada siangnya tiada dirasakan kepanasan padahal matahari sangat cerah. Udaranya sangat nyaman, tidak panas dan tidak pula dingin. Dalam kitab
Pedoman Puasa ya, HSBA CDG tahun 1975 halaman 146. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah, pada pembahasan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin barakallah. Amin barakallah. Ini ada gangguan apa tadi itu? Ada gangguan sedikit ya. Kenapa ya bisa begitu ya? Time Karena ended, Pak. iya, ini Pak Esan ya ini ya. Oh, nggih. Nggih Pak Esan, nggih. Ini yang lainnya tadi ada yang sudah out ya, berarti ya. Berarti kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dini wal akhirah. Semoga kita istiqomah setiap malam, insyaallah ya, setiap malam Kamis ya, setiap malam Kamis. Kalau bulan Ramadan ini kita mundurkan, yaitu mulai jam 9.30. Ya, 9.30 mulainya. Hanya 45 menit saja biasanya. Nanti kita kita simpan. Kalau ini mudah-mudahan nanti berhasil ini menyimpan. Tadi kok sempat terputus ya. Ya, afan lah. Gitu untuk sementara Pak Budi, Pak Esan ya. Siap. Jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dini wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan.